Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami dengan berjudul populasi dan sampel. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Safia Azmi dengan NIM 220620133 dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Fedori Situmorang dengan NIM 22062019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Putri dengan NIM 220620107. Nama saya Muhammad Nova Farhan dengan NIM 220620116. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian populasi. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, berikut adalah pengertian dari Sugiono. Nah, jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda beserta alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar banyaknya objek atau subjek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Nah, kemudian untuk pengertian sampel sendiri, yaitu sampel adalah perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target, sehingga peneliti dapat mengeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi target. Nah, berikut adalah pengertian dari Creswell. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, berikut menurut Sugiono. Jadi, sampel itu adalah perwakilan atau bagian dari jumlah kelompok dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel yang baik yaitu kesimpulannya dapat dikenakan kepada populasi representatif. Kemudian adalah sampling, adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Syarat untuk pengambilan sampel yaitu ada dua. Pertama, sampel harus representatif, yaitu suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau dengan populasinya. Kemudian yang kedua, sampel harus cukup banyak. Semakin banyak sampel, maka akan semakin perwakilan hasil penelitiannya. Kemudian tujuan pengambilan sampel yaitu yang pertama untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari suatu kelompok kecil sehingga hasilnya dapat digeneralisir kepada populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel tersebut harus benar mewakili populasi yang lebih besar sedekat mungkin. Sekarang kita masuk ke dalam keuntungan dalam menggunakan sampel. Nah, ketika kita menggunakan sampel, penelitian kita itu akan jauh lebih murah. Dengan pengeluaran yang kecil, itu sangat sudah membantu penelitian kita. Dan juga dengan penggunaan sampel ini, hasilnya akan lebih akurat dan keluar lebih cepat. Nah, dengan penggunaan sampel ini, pelaksanaan penelitian itu juga akan jauh lebih mudah, tanpa mempersulit kita, tanpa harus ribet. Lalu, ketika kita menggunakan sampel, itu akan memperluas ruang lingkup penelitian kita, dan juga populasi yang akan diambil itu akan mewakili dari setiap populasi. Nah, baiknya sampel yang digunakan itu adalah sampel yang representatif. Nah, sampel yang representatif sendiri juga sudah ditentukan kriterianya, yaitu kriterianya dengan homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, dan juga banyaknya karakteristik subjek yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi di dalam sampel. Nah, kriteria tadi sudah saya bilang akan terbagi menjadi dua, inklusi dan eksklusi. Nah, yang inklusi sendiri adalah karakteristik umum dari penelitian dari suatu populasi dan targetnya itu akan lebih terjangkau untuk diteliti. Sedangkan yang eksklusi sendiri itu mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi sebagai perihal dari sebab. Di sini saya sedikit menyebutkan tentang langkah-langkah pengambilan sampel yang terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan penelitian, lalu yang kedua ada menentukan populasi penelitian, yang ketiga menentukan jenis data yang diperlukan, lalu yang keempat ada menentukan teknik sampling atau pengambilan sampel penelitian, yang kelima ada menentukan besarnya sampel, lalu yang keenam menentukan unit sampel yang diperlukan, lalu yang ketujuh ada memilih sampel. Nah, saya akan memaparkan secara singkat tentang teknik probability sampling terlebih dahulu. Yang dimana
Teknik ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada simple random sampling, yang dimana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Lalu besarnya populasi harus diketahui dan ditentukan oleh peneliti, dan populasi yang harus homogen. Lalu selanjutnya yang kedua ada stratified random sampling, yaitu yang dimana digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis, dan juga populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Lalu selanjutnya yang ketiga ada systematic random sampling, yang dimana cara-cara pengambilan sampel dimana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel yang berikutnya itu dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Nah, sering juga disebut pengambilan sampel secara acak sistematis dan modifikasi dari sampel random sampling. Caranya dengan membagi jumlah anggota populasi dengan perkiraan sampel yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel di mana randomisasi dilakukan terhadap kelompok bukan pada anggota populasi. Nah, sering disebut juga pengambilan sampel secara kelompok atau gugus. Non-random atau non-probability sampling. Yang pertama itu snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel yang diambil secara berantai mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi dan hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian biasa yang dijadikan sebagai sampel. Yang kedua yaitu kuota sampel atau sampel kuota. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya convenient sampel atau accidental sampel, atau bahasa lainnya dengan sampel tanpa sengaja. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Selanjutnya proposing sampling atau sampel pertimbangan. Proposing sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Yang ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian atau expertise di bidang yang sedang diteliti. Selanjutnya itu menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel menurut Guy dan Dell tahun 1996. Yang pertama, untuk penelitian deskriptif minimal diambil sampel sebesar 10% dari populasi. Sementara itu, jika populasinya besar, maka minimal diambil sampel sebesar 20% dari populasi. Yang kedua, untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan korelasional minimal diambil 30 sampel. Yang ketiga, untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan kausalitas minimal diambil 30 subjek per kelompok. Selanjutnya, untuk penelitian eksperimen dianjurkan minimal 15 subjek per kelompok.